Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M1 Ngoprek. Oke kawan-kawan, kali ini ada Samsung A51 seperti terlihat di tampilan back covernya. Samsung SM515 ya. Kondisi handphone ini ketika dicas dia hanya logo petir, tidak ada tampil logo pengisiannya ya. Ini di awal pengecekan seperti ini, kita akan lakukan pengecekan ya lebih lanjut. Kita akan langsung bongkar saja casingnya. Untuk membongkar handphone ini kita gunakan plastik tipis ya, plastik mika. Biasanya saya pakai plastik bekas anti gores ya, lebih tipis namun agak kuat. Untuk membukanya seperti ini kurang lebihnya. Bisa dibantu ditambahkan menggunakan cairan ya, bisa thinner, bisa alkohol atau minyak kayu putih pun bisa untuk memudahkan. Karena ini tutupnya ini menggunakan lem sejenis lem karet ya, untuk memudahkan membuka tutup belakangnya. Nah, itu sudah terbuka ya. Kita rapihkan dulu, ada bekasan lemnya. Dan di sini masih ada baut yang harus kita lepaskan. Kita butuh obeng untuk melepaskannya ya. Biasanya untuk kasus handphone dicas hanya logo petir namun tidak ada logo pengisiannya, itu terkendala di baterainya ya. Namun untuk mengetahui lebih lanjutnya silahkan disimak video ini hingga selesai ya. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, dengan kerendahan hati saya memohon untuk menekan tombol subscribe serta mengaktifkan notifikasi loncengnya ya. Angkat jempolnya ke atas atau turunkan ke bawah, silahkan dikasih tanggapan. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberkahan. Oke, kita buka tutup belakangnya. Saya selalu menggunakan kuku ya untuk membuka tutup belakangnya ini. Bukan tutup belakang ini, namanya apa namanya? Middle frame ya. Jadi ada tulangan lagi menutup yang bautnya itu. Dan ini adalah tampilan mesinnya ya. Dan ini tentu saja belum pernah dibongkar. Untuk speknya sendiri Samsung A51 ini menurut yang punya bilang ini yang internalnya 128 ya, dan RAM-nya yang 8 GB. Dan ini coba saya ukur tegangan baterainya menggunakan multitester. Oke, di situ terlihat berkisar antara 3,6 volt ya. Seharusnya untuk arus pengecasan ini sudah bisa dicas ya untuk baterai ukuran segini. Namun apa salahnya coba kita lakukan suntik tegangan. Saya biasa menyuntik tegangan seperti ini. Jadi intinya sih untuk pengecasan namun menggunakan power supply. Konektor positifnya saya letakkan di probe warna merah dan kita tunggu hingga 5 menit ya, kurang lebih 5 menit, dan itu sudah naik hingga 3,8 volt ya. Dan seharusnya untuk baterai tegangan 3,8 volt ini sudah bisa menghidupkan handphone ya, dan sudah bisa dicas. Namun coba kita lihat hasilnya. Dan itu ternyata masih hanya terlihat logo petirnya saja ya, tidak terlihat ada lambang pengisiannya. Seharusnya ada yang muter-muter itu ya di atas logo petirnya. Jika kondisinya seperti ini ada kemungkinan dari baterainya yang
rusak, tidak mampu dicas atau tidak mampu menghidupkan handphone. Di kasus-kasus sebelumnya pernah saya share juga cara memperbaiki baterai tanam dengan cara menjumper resistor fuse. Dan ini akan coba saya lakukan penggantian baterai dulu ya, untuk mengetahui apakah memang benar baterainya atau bukan ya. Tapi memang itu terlihat baterainya sudah kembung ya. Jadi tadi pas waktu awal kita buka tutup belakangnya sudah terlihat agak cembung gitu. Jadi untuk menusukkan plastiknya pada saat kita membuka tadi agak mudah ya. Dan ini coba saya samakan, saya udah menyiapkan baterainya yang baru ya. Oke, coba kita akan pasang baterai yang baru. Lalu di situ ada fleksibel. Fleksibel ini lebar banget ya, jadi menghubungkan antara mesin atas main dan yang bawah ya, termasuk ke LCD. Jadi jika fleksibel ini tidak dipasang, maka LCD-nya tidak akan hidup dan tentunya tidak bisa dicas juga ya. Oke, dan itu logo petirnya sudah muncul. Oke, dan baterai sudah terisi 53% ya. Namun di situ ada lambang tanda seru ya. Oke, nanti kita akan periksa di jalur pengisiannya ya, di jalur pengecasannya. Apakah mungkin nanti jalur pengecasannya bermasalah atau ada sensornya yang belum terpasang. Saya akan coba memasangkan tulangan belakangnya dulu untuk memastikan handphone ini nanti bisa dihidupkan dengan normal atau tidak. Apabila nanti dihidupkan normal, ini ada kemungkinan dari permasalahan dari jalur chargernya, jalur chargingnya, pengisiannya yang bermasalah. Bisa jadi dari diode, lilitan, atau IC casnya. Nanti kita akan periksa ya. Oke, ini handphone sudah kita hidupkan, sudah muncul logo Samsung Galaxy A51. Ups, oke, itu bisa diperhatikan handphone mati dan lalu hidup kembali. Ini masih di logo awal ya, jadi hang logo namanya. Lalu kemudian handphonenya restart ya. Untuk permasalahan seperti ini sudah sering saya upload video kasus-kasus handphone restart dan berbagai penyebab, berbagai kendalanya. Silahkan dicek postingan video saya sebelumnya. Mungkin berbeda untuk kasus kali ini ya, yang terjadi pada handphone Samsung Galaxy A51, karena saya berpikir ini masih seputaran hardware ya. Dan ini akan coba saya lakukan rehot dulu ya. Rehot di bagian IC CPU, karena di dalam CPU ada prosesor dan RAM-nya. Dan itu IC CPU-nya coba saya kasih flux dulu ya. Saya ratakan menggunakan pinset. Saya menggunakan flux baku ya, yang agak kental, agak tebal. Sengaja saya gunakan flux yang agak bagus dengan tujuan timah cepat matang dan ke IC pun masih dapat terlindungi dari panas ya. Dan itu coba saya lindungi, tadinya thermalnya menggunakan solasi anti panas, namun tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, saya menggunakan blower biasa ya. Setelannya saya arahkan memutar. Ini kurang lebih 30-40 detik ya, bisa dihitung sendiri berapa detik ya. Tidak terlalu lama. Nanti apabila belum berhasil, kita coba di rehot lagi. Dan ini sudah selesai ya. Coba kita tunggu dingin sejenak. Dan ini akan kita bersihkan dari fluknya ya, dari sisa-sisanya itu. Karena di situ ada thermal pastanya ya. Nah, thermal pastanya ini harus nempel di
CPU-nya. Ini penting ya, karena thermal pasta ini sifatnya untuk menghisap panas yang keluar dari CPU. Karena namanya prosesor ya, pasti ya panasnya yang paling panas pada saat dia melakukan proses. Dan itu sudah coba saya tempelkan lagi. Oke, kita lihat ya. Mudah-mudahan ini sementara masih bisa hidup, atau nanti kita coba ulang, atau kita lakukan analisa yang lainnya. Dan ini coba kita hidupkan dengan menekan men-shotkan ya tombol on off nya menggunakan pinset, dan itu logonya sudah mulai keluar. Nah, itu sudah muncul logo kedua, yaitu Samsung. Nah, pada saat ini handphone melakukan booting ya. Apakah masih restart atau masuk ke menu? Kita tunggu. Dan alhamdulillah ya, sampai di sini handphone sudah bisa nyala kembali. Oke, bisa diperhatikan itu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada handphone yang speknya rada tinggi, memang sering kalahnya di bagian CPU karena prosesnya terlalu tinggi. Entah kenapa ya. Namun ya seperti inilah. Nah, untuk sementara handphone ini bisa hidup dan akan saya coba hingga 2-3 hari ke depan ya, sebelum kita kembalikan ke yang punyanya. Mudah-mudahan awet ya. Dan namun jika handphonenya kumat lagi, paling tidak kita tahu ya penyakitnya ada di mana. Dan itu adalah IC CPU-nya ya, yang tadi kita rehat. Ini coba kita bersihkan dulu agar nanti thermal pastanya bisa menempel lebih sempurna untuk mengurangi panas yang berlebih pada saat proses handphone ini. Oke, baik kawan-kawan, kiranya cukup sampai di sini video saya berbagi pengalaman memperbaiki handphone Samsung Galaxy A51, dan saya menyadari di sini masih banyak kekurangan. Untuk itu saya memohon untuk dapat dimaafkan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.